Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan e-book dari sistem pengendalian manajemen dari bab 5, yaitu implementasi pengendalian manajemen. Kita masuk saja langsung dari A. Pengendalian manajemen pada organisasi khusus aplikasi pada sektoral. Ini ada organisasi jasa, organisasi layanan handal, dan ciri khusus. Ciri khusus ini saya mengambil poin ada 5 poin ciri khusus, yaitu memiliki tujuan, profesional, pengukuran output serta input, keempat dimensi kecil, yang terakhir pemasaran. Nah, yang dari masuk ciri khusus ini bagaimana organisasi atau pelaku bisnis harus memiliki tujuan terhadap bisnisnya tersebut atau organisasinya tersebut. Apa yang harus dituju, apa aja yang ditargetkan. Profesional, maksudnya profesionalnya harus mengerjakan, apalagi manajernya ini harus profesional terhadap sebuah perusahaan yang dia jalankan atau yang dia jabatkan di dalam sebuah organisasi bisnis itu. Dia menjalankan profesional mungkin, bagaimana dia mengatur sebuah anggota atau stafnya, seperti itu. Yang ketiga, pengukuran output dan serta input. Nah, ini bagaimana melakukan sebuah output input terhadap organisasi bisnis yang dilakukan terhadap bijaknya dia melakukan pengukuran semua output dan input di organisasi atau pelaku bisnis tersebut. Dimensi kecil. Nah, dimensi kecil ini bagaimana terhadap permasalahan kecil atau pelaku-pelaku yang dilakukan sebuah produk-produk kecil atau yang akan dilakukan proyek-proyek kecil yang dipasarkan, seperti itu. Pemasaran. Nah, ini bagaimana bijaknya melakukan pemasaran atau strategi pemasaran yang dilakukan terhadap organisasi atau pelaku bisnis tersebut. Ini ada sistem manajemen. Ini ada penetapan harga jual, pusat laba dan harga transfer, perencanaan strategis dan penganggaran. Keempat, kontrol operasional. Terakhir, pengukuran dan evaluasi kinerja. Nah, ini dari sistem pengendalian manajemen. Ada juga lembaga jasa keuangan, itu meliputi bank umum dan lembaga barang bekas, perusahaan asuransi, lembaga keuangan bukan bank, reksadana, dan perusahaan sekuritas. Reksadana ini adalah juga lembaga ya seperti juga jasa raharja seperti itu juga. Sekuritas ini sebuah keuangan atau lembaga yang dilakukan untuk mengakses keuangan yang meliputi bank-bank yang sekitar, termasuk juga bank umum, seperti itu. Kita lanjut ke karakteristik khusus. Nah, ini ada aset moneter, periode transaksi, resiko, dan penghargaan. Yang terakhir, teknologi. Ada kontrol sektor keuangan. Kata kunci dari sistem kontrol di bidang ini, titik kendali sektor keuangan terutama berada di luar organisasi. Mereka sangat dibatasi oleh hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh negara ya. Ini adalah dari kontrol sektor keuangan yang mereka harus lakukan, peraturan-peraturan yang mana diterapkan oleh hukum di negaranya, seperti itu. Perbankan. Nah, ini arti logis dari proses transaksi dari perbankan. Langkah pertama dalam membangun sistem pengendalian manajemen industri adalah memahami kerangka proses transaksinya. Ya, ini arti logis dari proses transaksi. Ada konsep neraca, ada juga activity based costing, yang disingkat ABC, dan pengenalan. Nah, ini saya jelaskan pengenalan dari ABC, activity based costing, itu dikembangkan untuk perbaikan terus menerus dari sistem informasi akuntansi. ABC awalnya digunakan sebagai metode perhitungan biaya produk, tetapi sekarang digunakan sebagai alat manajemen biaya di banyak fungsi bisnis yang berbeda, seperti itu. Pengoptimalan biaya berdasarkan aktivitas ABC dari penggerak biaya. Manajer memilih penggerak biaya untuk perencanaan dan pengendalian. Memilih terlalu banyak pemicu biaya dan kegagalan sistem akan menyebabkan biaya tambahan dan inefisiensi. Dan ada juga menggunakan informasi ABC, tinjauan industri. Tinjauan industri ini suatu kontrak ya, mewajibkan asuransi untuk mengganti kerugian, asuransi jiwa atau manfaat kehilangan atau kerusakan serta harta benda tertanggung, seperti itu. Dan juga ada promosi dan iklan produk. Ini banyak juga nih poin-poin yang saya ambil. Itu ada penyedia produk, asuransi dan
kesejahteraan, materi promosi atas permintaan pribadi, agen asuransi juga melihat produk, dan manajemen mereka untuk jumlah komisi tertentu, penyedia asuransi dan manfaat, untuk rencana manfaat tahunan. Terakhir, manajer pendaftaran bertanggung jawab atas pengumpulan dan pengiriman materi promosi. Ada evaluasi produk juga. Nah, ini berlaku ya untuk menganalisa atau pemilihan produk, manajemen tergantung pada hasil bisnis ya. Produk yang objektif untuk mengukur efektivitas relatif penyedia. Manajemen registry akan memilih yang terbaik bagi perusahaan dan pelanggan manfaat. Ini setiap pelaku bisnis atau organisasi yang memiliki organisasi harus mengevaluasi produk-produk yang akan dijual atau yang dipasarkan seperti itu. Ini ada pendaftaran menerima manfaat rencana. Ada organisasi nirlaba. Nah, nirlaba ini sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang merupakan organisasi yang tidak bisa mendistribusikan, peninggalan ataupun pemasukan kepada ataupun buat kepentingan anggota, penjabat ataupun direkrutnya. Nah, inilah organisasi nirlaba. Ada ciri khusus yaitu ada 4 poin: tidak terdapatnya dimensi laba, modal yang disumbangkan, akuntansi dana, tata kelola. Itu ada subsistem, pengendalian manajemen, dan area hukum. Ya, ini area hukum nih ya, syarat undang-undang pajak, pemasukan yang mengizinkan sumbangan kepada organisasi nirlaba. Kedua, terdapat pembatasan pendanaan asing di dasar undang-undang peraturan donasi asing. Ketiga, struktur pemerintahan mereka diresmikan menyediakan wali amanat, komite manajemen, dewan direksi, serta sebagainya. Nah, ini ada juga selanjutnya, kesusahan pengendalian manajemen di organisasi jasa serta organisasi nirlaba. Permasalahan utama yang merupakan keluaran jasa serta organisasi nirlaba lebih susah diukur daripada mobil ataupun PC yang dibuat oleh pabrikan. Ini ada BUMN dan koperasi. Ini ada pengenalan, memantau serta mengendalikan kinerja, sejarah sistem kontrol internasional di sektor publik. Lanjut, ini ada koperasi, struktur organisasi proyek. Dari koperasi yaitu merupakan organisasi, suatu regu dikumpulkan buat melaksanakan proyek ya, atau program atau proyek yang dilakukan, serta regu dibubarkan kala proyek sudah berakhir. Seperti itu. Ini adalah struktur organisasi proyek koperasi. Ada juga ikatan kontraktual. Wujud pengaturan kontrak mempunyai akibat berarti pada pengendalian manajemen. Kontrak biasanya terdiri dari 2 tipe. Itu ada kontrak harga tetap dan kontrak pengganti biaya. Ya, mungkin berbeda-beda di setiap kontrak yang akan dilakukan. Mungkin ini bisa tergantung terhadap koperasi ini, mungkin di tahap tiap bulannya, tiap perharinya, atau tergantung di mana koperasi akan lakukan kontrak harga tetap dan kontrak harga dan kontrak pengganti biaya seperti itu. Ini ada tahapan proses pengendalian proyek. Ada beberapa poin yang saya masukkan, yaitu ada perencanaan proyek, watak rencana proyek, analisis jaringan, estimasi biaya, mempersiapkan anggaran pengendalian, terakhir penerapan proyek. Ya, kita masuk ke sub watak laporan. Itu ada manajer memerlukan 3 tipe laporan: laporan permasalahan, laporan kemajuan, laporan keuangan. Nah, ini penting juga ya terhadap manajer yang melakukan tipe laporan. Itu ada kuantitas laporan, memperkirakan presentasi penyelesaian, meringkas kemajuan, terakhir punch list ya. Ini punch list ini di mana list-list yang tertentu ya, laporan atau list laporan tertentu yang harus ditindaklanjuti seperti itu. Ada pemakaian laporan, yaitu laporan, dan ini ada juga ada beberapa poin dari pemakaian laporan: laporan masalah, laporan kemajuan, biaya buat menyelesaikan, sumber dan data informal, revisi, audit proyek, yang terakhir penilaian proyek. Ini dimana penilaian kinerja, pembekakan biaya, tinjauan belakang, dan evaluasi hasil dari ini. Ini yang sangat penting yang terakhir, yaitu penilaian proyek ya. Audit juga sangat audit proyek ini biasanya dilakukan di akhir tahun. Ya, setahun sekali dia. Di akhir tahun, di bulan 11 gitu biasanya di auditnya, atau bulan 10 akan di prepare secepat mungkin, bulan 11 baru ditindak lanjutnya ditindak auditnya langsung. Seperti itu. Kita masuk ke B, proses merancang sistem kontrol. Nah, ini ada gambar yang saya masukkan, yaitu DMIC, yaitu proses sumber dari lins DP
Grunthulitz S. dan Clausius E. di tahun 2003. Ini ide utama dari sistem kontrol adalah untuk memungkinkan langkah-langkah proses DMAIC yang ditunjukkan pada gambar untuk dilakukan. Nah ini ya, ini gambar dari 12 langkah untuk merancang sistem kontrol. Ada masa depan sistem pengendalian manajemen. Lingkungan yang selalu berubah umumnya berarti bahwa organisasi harus menetapkan tujuan yang berbeda atau faktor kunci keberhasilan. Tujuan yang berbeda akan menghasilkan tindakan yang berbeda dan tujuan terkait. Seperti itu. Baik, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.